Pemirsa, kasus kematian Dwinanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang, masih belum menemui titik terang. Ya, sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus tersebut. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka, Dwinanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi gigil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Gitu. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwinanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel tempat tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Ya, keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan Semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.
Ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, aksi pelaku pencurian sebuah mobil pickup di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Sebelum membawa kabur mobil, pelaku mengikat gagang pintu rumah korban dengan kawat agar korban sulit keluar rumah. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian saat mencuri satu unit mobil bak terbuka di Kecamatan Serang Batu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku seorang diri datang berjalan kaki kemudian mengikat gagang pintu dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar rumah. Kemudian pelaku merusak pintu mobil bak terbuka dengan menggunakan kunci T. Setelah dipastikan aman, pelaku mendorong mobil seorang diri sampai ke jalan kemudian menyalakan mesin mobil dan membawanya kabur. Tiba-tiba pemilik mobil mendengar suara mesin mobil miliknya. Namun saat hendak keluar rumah, korban sempat kesulitan keluar lantaran gagang pintu rumahnya diikat oleh pelaku. Meski pemilik rumah berhasil keluar dan ingin mengejarnya hingga terjatuh, namun pelaku berhasil kabur. Ada alarm mundurnya itu bunyi. Gitu. Jadi saya terbangun dari itu terkunci. Dari luar? Dari dalam pun kita kunci pintu, kita buka kunci, mau buka pintu, ternyata masih ada gangguan. Ternyata diikat dari luar. Oh, yang diikat pintunya? Ya. Sama pelaku itu, Bang? Sama pelaku. Menurut korban, mobil yang dicuri merupakan mobil milik rekan bisnisnya yang sedang mengerjakan proyek pengelasan di sebuah kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Atas peristiwa tersebut, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Korban telah melapor ke Polsek Serang Baru dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Cekcok masalah utang piutang, seorang wanita membunuh tetangganya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pembunuhan terjadi saat korban menagih uangnya senilai 12 juta rupiah yang sebelumnya dititipkan kepada pelaku. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Bogor dibantu Polsek Cisarua Bogor meringkus ibu rumah tangga yang tega membunuh tetangganya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, jasad korban yang merupakan wanita paruh baya itu ditemukan dengan luka di kepala serta tusukan di dada dan leher. Pembunuhan disebabkan cekcok permasalahan utang piutang. Korban menagih utang tabungannya sebesar 12 juta rupiah yang dititipkan pelaku untuk kepentingan pembiayaan umroh. Tak terima perlakuan korban, pelaku menganiaya korban pada saat sholat dan menutup kepala korban dengan bantal hingga korban kehilangan nafas. Pelaku mendatangi korban pada pukul 11.00 siang hari untuk berbicara terkait dengan uang korban yang dititipkan kepada pelaku sebagai tabungan sejumlah 12.450.000 yang pada hari itu diminta oleh korban. Korban kemudian menyampaikan permohonan untuk kelonggaran pengembalian uang tabungan tersebut kepada korban. Namun yang terjadi adalah cekcok di antara keduanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, 338, serta 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.